Sekali lagi dan tidak bosan saya beritahu bahwa reading ini bersifat general. Ambil pelajaran dan pesan positif di dalamnya, agar jiwa kita tumbuh berkembang dari belajar di setiap kejadian. Untuk yang resonate sampai mau berkomentar di kolom komentar, saya ucapkan terima kasih karena rela berbagi kisah. Energi dalam reading ini sangat unik dan indah. Saya menyukai energi yang dimiliki orang ini. Pernah terjebak dalam hubungan karmik yang berat dan menyakitkan, membuat orang ini sangat trauma dan patah hati. Dalam hubungan karmik itu terjadi sesuatu hal yang sangat menyakiti, misalnya tindakan abusif secara verbal atau fisik dari pasangan, atau hadirnya pihak ketiga. Orang dalam reading ini berhasil keluar dari trauma hidup yang dijalaninya, dan membentuk pribadinya menjadi lebih santai dalam hal asmara. Energinya terasa lambat dan tidak ngoyo untuk mencari pasangan, dia lebih memilih menyembuhkan dirinya. Sudah lama dalam kesendirian mulai mengikis rasa kasih sayang yang ada pada dirinya. Sepertinya orang ini lebih fokus mengejar materi dan memuaskan hasratnya dengan sibuk bekerja, atau melakukan hal yang disukainya. Semua tindakannya ini menghilangkan trauma dan rasa sakit yang pernah dilaluinya. Saat ini dia sudah tidak merasakan lagi rasa sakit. Dia sudah memahami banyak hal dan sadar, mengapa sampai terjadi hubungan karmik yang menyakitkan di masa lalu. Energi tidak suka mengejar dan tidak berambisi pada cinta yang ada dalam reading ini sangat terasa. Tetapi semua tindakannya yang sangat kalem dan mandiri ini justru mendatangkan cinta baru. Kesukaannya pada traveling dan mengamati keindahan dunia, orang ini akan bertemu dengan cinta sejatinya. Yang jelas pertemuan dengan cinta baru ini terjadi ketika dia sedang dalam perjalanan. Apakah itu liburan, atau perjalanan dinas, atau studi. Cinta baru yang datang ini membuatnya waspada, ada alarm dalam dirinya yang berbunyi keras, seperti mengingatkannya kembali akan masa lalu. Menurut saya ini sangat wajar jika mengingat kejadian masa lalu yang membuatnya trauma. Orang dalam reading ini juga pernah merasakan penolakan. Itu sebabnya sensor dalam dirinya menyala seolah mengingatkan kewaspadaan. Meskipun dia merasakan koneksi istimewa dari sosok baru yang datang dalam hidupnya, dia selalu mencoba memasang tembok yang tinggi. Cinta yang baru ini adalah koneksi jiwa yang membawa cinta sejati untuk orang ini. Cinta ini datang kepadanya untuk men-trigger kembali semua luka-luka batin, agar dia bergerak untuk benar-benar sembuh. Semua sikapnya yang fokus bekerja dan menyenangkan diri sendiri selama ini memang membuatnya melupakan rasa sakit dari hubungan karmik. Tetapi bekas lukanya masih belum sembuh. Itu sebabnya ketika cinta baru datang padanya, segera dia menjadi waspada dan membangun tembok yang tinggi. Semesta memberi orang ini kenikmatan yang indah, karena energinya memang sangat baik dan penuh kesabaran. Disclaimer, kenikmatan yang dirasakan setiap orang berbeda. Untuk orang dalam reading ini, kebebasan dalam hidup tanpa dibebani oleh hubungan asmara adalah kebahagiaan. Tetapi Tuhan dan semesta ingin memberi kenikmatan dan kebahagiaan lagi, dengan mengirim cinta yang baru untuknya. Yang ditujukan untuk menyembuhkan semua bekas luka dan sifat kemelekatan yang ada padanya. Di susunan kartu, ada kartu kemelekatan yang berdampingan dengan kartu cinta. Dalam pandangan saya, setiap orang ini jatuh cinta, secara tidak sadar sifat kemelekatan yang dimilikinya akan muncul ke permukaan. Dia akan mulai melekatkan diri dan ketergantungan kepada orang yang dicintai, dengan mengharap orang yang dicintainya itu akan memenuhi baterai yang ada pada dirinya. Padahal orang ini bisa memenuhi baterai dirinya sendiri tanpa perlu mengharapkan dari orang lain. Itu sebabnya saya melihat alasan koneksi jiwa ini hadir kepada orang dalam reading ini.
Koneksi dan cinta baru ini datang agar orang ini menyembuhkan diri dengan sembuh yang sebenarnya. Koneksi jiwa ini tampaknya mengguncang semua perasaan dan emosi terdalamnya. Terkadang dia merasa seperti bertemu dengan karmik lagi, terkadang dia merasa sosok baru yang datang ini adalah soulmate. Di bentangan kartu terlihat, pasangan jiwa ini, orang dalam reading ini dan sosok baru yang datang padanya, akan saling mencintai dan menyayangi dengan tulus. Ada kesamaan pada mereka, yaitu sama-sama excited dengan perasaan baru yang datang pada mereka, dan sama-sama membangun kewaspadaan yang tinggi. Saya melihatnya sangat indah dan manis, tetapi yang menjalani tentu saja tidak merasa seperti yang saya lihat, karena mereka sedang disembuhkan oleh kehadiran masing-masing. Yang namanya sedang disembuhkan, contoh nyatanya adalah, perhatikan di saat kita terkena penyakit parah dan harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Tentu saja prosesnya sampai benar-benar pulih, tidak enak dan menyakitkan. Pasangan jiwa ini sama-sama menyukai traveling dan mengamati keindahan dunia. Mereka juga saling mengamati dari jauh dan dari media sosial. Terkadang mereka saling mengirim kode, sinyal, dan ungkapan cinta melalui media sosial dan musik. Walaupun merasakan gejolak dan tarikan kuat, orang dalam reading ini lebih banyak diam. Pasangan ini sangat lucu dan manis, saya seperti sedang menonton drama. Kesimpulan dan saran, semua yang datang kepada kita, jika kita melihat nilai positifnya, maka pembelajaran dan hikmah positif yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, jika kita terus-menerus mengutuk pasangan masa lalu yang memberi luka, maka kita akan terus merasa terluka. Orang dalam reading ini sudah dalam pengertian dan penerimaan tentang masa lalunya yang karmik, sehingga cinta baru yang datang berperan sebagai penyembuh bekas-bekas luka. Demikian reading kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih semua.